Jadi saya sebelumnya sudah masuk ke saham ini, kemudian saya tidak pede sehingga saya keluar lagi, sudah saya jual. Namun setelah saya jual, betul apa yang saya batinkan, ternyata saham ini mengalami kenaikan. Jadi dari sini kita belajar ciri-ciri saham yang dia akan mengalami arah, yaitu offernya kemakan habis. Setelah offer kemakan habis, offer pindah ke bid, kemudian bidnya diganjel. Nah, pada kasus di saham ini itu berkali-kali offer pindah ke bid, kemudian balik lagi pindah ke offer, kemudian balik lagi pindah ke bid, berkali-kali. Kadang juga bidnya diganjel, kadang begitu offer pindah ke bid, bidnya juga nggak diganjel. Tapi pada intinya di sini saya bisa melakukan ketenangan, saya bisa merasa tenang karena walaupun bidnya tidak langsung diganjel, teman-teman lihat sendiri ya, bidnya tidak langsung diganjel, tapi saya masih tenang. Itu karena saya mengkonfirmasi dengan chart 1 menit, dimana chart 1 menit yang saya gunakan, karena saya menggunakan chart 1 menit itu tidak menunjukkan posisi saya harus cut loss, karena saya sendiri akan cut loss saat chart 1 menit menandakan penurunan harga disertai kenaikan volume. Nah, di sini teman-teman melihat saya masuk lagi karena saya ingin masuk lagi. Tadi di awal saya mengkonfirmasi, tapi ternyata saya telat dan saya masuk di harga 458, ternyata dibawa turun lagi. Nah, saat dibawa turun harusnya panik, tapi alhamdulillah saya bisa mengontrol kepanikan saya cek lewat chart 1 menit. Ternyata di chart 1 menit yang teman-teman lihat tadi, chart 1 menitnya itu tidak menunjukkan saya harus cut loss, walaupun di sini teman-teman lihat bidnya nggak diganjel, tapi saya tenang karena saya melihat pada chart yang menjadi patokan saya, chartnya tidak ada penurunan harga yang disertai kenaikan volume. Kalau teman-teman masih bingung apa maksudnya kenaikan harga atau penurunan harga disertai kenaikan volume, teman-teman bisa menyimak video saya tentang volume yang ada linknya pada kolom deskripsi. Nah, di sini saya mengkonfirmasi juga lewat Redbook karena saya perlu mengkonfirmasi banyak hal sehingga saya tenang. Walaupun sebenarnya saya sudah cukup tenang ketika saya mengkonfirmasi lewat chart 1 menit. Teman-teman bisa melihat tadi pada chartnya dan pada bid offernya di sini selalu bolak-balik 454, 456, tadi juga 452 bolak-balik. Nah, di sini mulai diganjel naik lagi. Tadinya saya sudah mulai waspada buat cut loss karena saya ngambil di 458 tapi justru malah turun. Tapi ini naik lagi ke 458 walaupun bid di 456 tidak diganjel, tapi saya melihat chartnya, pada chart itu tidak ada penurunan harga yang disertai kenaikan volume, artinya tidak ada guyuran walaupun ini turun lagi ke 456. Jadi ini kalau misalkan kita benar-benar berpegang teguh pada ilmu yang diajarkan Pak Bakti Sutikna atau Mas Iban Mubarok, begitu turun, begitu sahamnya yang naik, cut loss. Tapi di sini saya enggak, karena saya di sini memakai, saya ulangi, karena saya di sini juga mengkonfirmasi atau mengawal saham yang saya masuk menggunakan chart 1 menit. Selama tidak ada guyuran, saya akan hold saham tersebut.
karena berpotensi untuk naik. Dan ini juga sebagai pelajaran buat kita. Ini sebenarnya cukup lama, ada sekitar 15 menit kurang sedikit, tapi nggak apa-apa, namanya juga scalping harus dipantengin. Nah, di menit ini teman-teman lihat 456 sudah ditebelin, saya sudah mulai tenang karena 456 ditebelin, chartnya juga masih bagus. Di sini sepertinya hanya ditebelin tapi nggak banyak yang nge-HK. Dan di sini saya tetap wait and see, maksudnya saya nggak langsung jualan. Nah, teman-teman lihat 458 kemakan habis, dia pindah ke bid. Ini sebenarnya bid overnya bolak-balik. Ini menurut saya ini sandiwara bid over. Jadi over pindah ke bid pindah ke over, begitu terus bolak-balik, kadang di cancel, kadang nggak di cancel. Jadi maksud saya, mau sebagaimanapun sandiwara bid dan over, selama chartnya masih aman, maka kita bisa lebih pede untuk menahan saham tersebut. Hold dulu selama chartnya masih aman, walaupun sepanjang apapun sandiwara bid dan overnya. Bagi saya seperti itu.
Karena bagi saya mengawal saham menggunakan chart itu lebih penting ketimbang mengawal menggunakan bid offernya. Karena bid offer itu sandiwara. Bid bisa dimanipulasi, offer juga bisa dimanipulasi. Nah, teman-teman lihat di sini sudah mulai naik ke atas, tapi kembali lagi kita nggak tahu dia akan kemakan atau enggak. Dan saya juga siap untuk melakukan tindakan. Namun kembali lagi, sandiwara bid offer saya tidak terlalu memakainya. Saya tidak peduli dengan sandiwara bid offer. Yang saya pedulikan bentuk candle chart 1 menit. Selama chart 1 menit masih aman, selama chartnya masih aman, saya akan hold. Dan pengambil keputusan untuk menjual sebuah saham bagi saya terletak pada chart. Dan pada akhirnya alhamdulillah 464 posisi auto reject atas sudah mulai kemakan, sudah mulai KHK. Sudah mulai KHK. Tadinya saya mau nunggu over 464 pindah ke bid baru saya mau jual. Tapi dengan berbagai pertimbangan saya memutuskan untuk antri di over. Di 464 saya melakukan antri di saat 464 masih di over. Alhamdulillah saya semakin pede. 462 sudah mulai diganjel, 464 sudah mulai dikurangin. Di sini saya ambil posisi untuk oke, sudah terjual di arah. Sekian dari saya. Semoga bisa diambil pelajaran dan bisa diamati polanya untuk pelajaran pribadi masing-masing teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cuan untuk kita semua.